Penjajakan koalisi pasca kontestasi, apakah komposisi pemerintahan akan kembali gemuk atau punya penyeimbang yang setara? Akan kita diskusikan bersama dengan Ketua DPP PDIP Sukurna Baban, Jubir TKN Prabowo Gibran Andre Rosiade, dan Direktur Eksekutif Indo Strategik Hoirul Umam. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Malam Mbak Faza. Selamat malam Baik. Bang Syukur. Baik Bapak-Bapak, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik-baik ya Bapak-Bapak ya. Sehat sih sehat, tapi kurang baik-baik ya. Baik, kurang baik-baik. Nanti saya akan tanyakan ya Bang, kenapa tuh kurang baik-baiknya. Tapi saya mau ke Bang Andre dulu. Bang Andre, jadi Prabowo Gibran, khususnya Pak Prabowo ini kan sudah menegaskan akan merangkul semua pihak. Nah, siapa saja nih yang sudah mulai didekati? PDIP sudah belum nih? Jadi begini ya, sebenarnya Faza ya. Ya, Syaza Bang. Begini, Saza. Jadi gini Saza, hampir seluruh partai politik yang ada ini sekarang fokus menyelesaikan rekapitulasi atau tabulasi di internal masing-masing. Tanya Bang Syukur itu, Bang Syukur tuh lagi ngitung tuh suara beliau di Bekasi aman atau enggak gitu loh. Jadi saya rasa Saza, ya aman Bang, alhamdulillah. Berarti kita ketemu lagi Bang. Nah, jadi dalam 1-2 minggu ke depan ya seluruh partai politik itu sekarang konsentrasi menyelesaikan tabulasi perhitungan kursi mereka. Ya, sampai maksimal paling cepat 1 minggu ke depan. Nah, nanti komunikasi itu tentu akan dilakukan setelah perhitungan suara selesai. Tapi kalau bicara komunikasi, hubungan, Partai Gerindra dan Pak Prabowo punya hubungan baik dengan seluruh partai yang ada. Sama Bang Syukur hubungan kita baik banget. Meskipun kita berbeda pilihan Pilpres, kerjasama Partai Gerindra dan PDI Perjuangan di parlemen masih terus berjalan gitu loh. Gak ada masalah. Tapi sekali lagi komunikasi urusan 2024 ke depan, percayalah hampir seluruh partai masih menunggu hasil tabulasi C1 di masing-masing internal partai. Kalau sudah selesai nanti di pertengahan Maret atau minggu pertama Maret, nanti akan adalah pertemuan-pertemuan lanjutan. Jadi belum ada pertemuan komunikasi berbicara mengenai peta ya? Ya, jadi Saza, kalau Saza tanya hari ini, ya saya bisa jawab semua partai dan seluruh kandidat sekarang fokus menghitung C1. Ya, jadi tidak akan mungkin ada pertemuan-pertemuan sampai 1 minggu ke depan. Nanti setelah Bang Syukur sudah tenang, sudah senyum-senyum, nah baru nanti seluruh partai akan ada penjajakan pertemuan-pertemuan. Tapi percayalah, komitmen Pak Prabowo tidak berubah. Komitmen Pak Prabowo bahwa membangun Indonesia harus dilakukan secara bersama-sama pasti akan kita laksanakan, karena sekali lagi Indonesia ini begitu luas, begitu majemuk. Baik, Bang. Ya, kita harus sama-sama dengan semangat gotong royong membangun Indonesia, termasuk dengan teman-teman PDI Perjuangan, apalagi PDI ini senior kita, partai terbesar yang punya sejarah panjang di Indonesia. Tidak mungkinlah kita tinggalkan membangun Indonesia yang begitu besar ini. Begitu Saza. Baik, Bang Syukur, katanya tidak mungkin ditinggalkan PDIP untuk membangun Indonesia yang begitu besar. Tapi pertanyaan saya juga, Bang Syukur tadi katanya belum senyum-senyum, tapi dari tadi senyum-senyum tapi nggak baik-baik aja katanya. Gimana nih Bang? Andre ini kan adik saya. Ya, kita boleh berbeda pandangan politik, berbeda pendapat, tetapi ya jangan sampai kita ke personal. Itu kan perbedaan politik, perbedaan pendapat itu pasti biasa. Nah tadi tidak baik-baik saja yang saya katakan kan, pertama ya kita ini lagi sibuk semua. Tadi satu poin dikatakan Andre, mungkin Andre kan sibuknya mentabulasi, jadi cukup mentabulasi. Nah, karena apa yang terjadi, persoalan-persoalan yang timbul di TPS, perhitungan dan macam-macam, nah, Andre mungkin tidak sibuk dengan teman-teman Gerindra, ya. Tetapi kami sangat sibuk sekali dengan urusan-urusan itu, bagaimana persoalan-persoalan yang di TPS, bagaimana persoalan-persoalan perhitungan dan lain-lain, ya. Nah, apalagi kan hari ini coba kita lihat KPU menghentikan perhitungan, itu kan hal
yang bisa menimbulkan tanda tanya yang sangat luar biasa sekali. Jadi kalau bicara tentang koalisi, saya pikir ini kecepatan dan kepedean. Ini kan masih banyak persoalan yang harus diselesaikan. Nah, kecuali KPU secara resmi sudah mengumumkan siapa pemenangnya dan tidak ada pihak-pihak dan pihak-pihak yang keberatan dengan apa yang terjadi di TPS atau selama proses pemilu. Apalagi kan kita tahu bahwa di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6A itu di ayat 3 kan tidak hanya 50+1, ya Pak Andre pasti tahu juga lah itu. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi. Nah, ini masih panjang sekali nih sampai nanti tiba pada sebuah keputusan apakah ini satu putaran, apakah ada pemilihan ulang, apakah KPU kan mengakui ada ribuan di TPS yang masih harus diteliti untuk melakukan pemilihan ulang. Jadi masih sangat dini lah bicara kita koalisi dan macam-macam. Bang Sukur, tapi Pak Hasto sudah memberikan sinyal sepertinya bahwa tidak apa-apa jika tetap berada di luar pemerintahan, Bang Sukur. Iya, yang ditanya ke Pak Sekjen saya kan nanti kalau misalnya ini selesai semua dengan baik, persoalan-persoalan pemilu ini, posisi PDI Perjuangan seperti apa? Ya, Pak Sekjen saya, Pak Hasto menjawab, ya siap berada di luar pemerintahan. Tetapi kan yang saya sampaikan ini, pertanyaannya apakah kita akan koalisi atau tidak? Saya katakan jangan bicara koalisi dan tidak dulu, pemenangnya kok belum ada, pemenangnya kok udah koalisi, gitu loh. Itu yang ingin saya sampaikan. Pemenangnya kan belum ada. Ini kan masih banyak persoalan-persoalan ini. Jadi masih memastikan siapa pemenangnya menunggu KPU ya, Bang Sukur. Betul, nah, saya mau ke Bang Umam. Bang Umam, melihat kondisi saat ini, sedang kalau dari Bang Andre sedang mentabulasi, kalau Bang Sukur masih menunggu siapa pemenangnya dari hasil hitung resminya KPU. Sebenarnya kalau Bang Umam melihat, apakah saat ini sebenarnya sudah mulai tepat untuk menjajaki koalisi? Karena kita tidak tahu apa isi pertemuan tadi sore ya antara Ketua Umum Nasdem dengan Jokowi. Namun sepertinya komunikasi mulai dibangun, Mas Umam. Apakah ini sudah waktu yang tepat atau seperti teman-teman lain nanti saja menunggu hasil resmi dari KPU? Ya, Mbak Saza, saya pikir ini adalah sebuah momentum yang betul-betul menjadi titik perubahan di dalam konteks bagaimana kemudian menentukan arah keberpihakan politik. Kalau misal tadi Bang Andre menyampaikan, juga Pak Syukur juga menyampaikan fokus dalam konteks rekapitulasi suara, yaitu pada level pileg penyelamatan di basis dapil masing-masing, iya. Tetapi dalam konteks kebijakan strategis partai yang kemudian menyangkut masa depan partai ke depan, apakah akan berada di pemerintahan ataukah berada di luar pemerintahan, rasa-rasanya operasi politik sudah mulai dijalankan. Nah, mengapa hal itu penting? Ada sebuah simbiosis mutualisme. Di satu sisi, ada hasil dari Pilpres kali ini yang hasilnya cukup unik, di mana praktis hampir tidak ada kutil efek yang memadai, yang kemudian diterima oleh partai-partai yang mengusung capres. Bahkan misalnya Gerindra yang menjadi partai dinaungi langsung oleh Pak Prabowo, di mana Pak Prabowo mendapatkan elektabilitas di angka yang sangat besar, 60%. Tetapi justru Gerindra berada di angka yang di bawah, tepatnya di bawah Partai Golkar di dalam Koalisi Indonesia Maju. Situasi ini tentu bisa menjadi evaluasi, tetapi di dalam konteks menentukan kebijakan politik ke depan, pemerintahan baru membutuhkan stabilitas politik dan pemerintahan. Ada dinamika yang cukup banyak, ada fase transisi yang harus diantisipasi. Nah, untuk mengamankan langkah itu, maka menjadi wajar kalau misalnya kemudian Pak Prabowo, termasuk Pak Jokowi sendiri sebagai salah satu, let's say, dianggap sebagai sponsor utama di balik kekuatan kubu 02, maka kemudian membuka ruang kompromi, membuka ruang negosiasi,
dengan pihak-pihak yang berpotensi kemudian bergabung di pemerintahan ke depan. Dan di saat yang sama, partai-partai politik yang selama ini menunjukkan narasi perubahan, narasi kritis terhadap pemerintah, tampaknya tidak semua memiliki gen oposisi yang kuat, sekuat PDIP. Banyak di antara mereka yang rasa-rasanya tidak siap untuk berhadapan-hadapan secara diametral dengan kekuasaan. Bahkan tidak banyak juga di antara mereka yang siap untuk berpuasa dari kekuasaan. Partai mana saja, saya Mas berkeyakinan, Umam? Partai mana saja? hampir mayoritas, kalau misal kita belajar dari pengalaman sejarah masa lalu, terutama di Pilpres pasca reformasi, hampir merata partai-partai kelas menengah secara elektoral, termasuk apalagi yang di kelas bawah, betul-betul kemudian memiliki tingkat dependensi yang tinggi. Sehingga kemudian mereka betul-betul akan mencari titik selamat. Nah, let's say kalau misal pertemuan Pak Surya Paloh sore tadi, misalnya dengan Pak Jokowi, besar kemungkinan tidak mungkin itu sekedar sebuah silaturahmi politik biasa, tetapi ada kalkulasi, ada sebuah proses kompromi dan negosiasi, dan informasinya sudah cukup clear. Kita mendapatkan informasi yang sekiranya sudah mungkin bagian dari A1, tetapi kalau misal kita letakkan pada sinyal-sinyal politik yang ada, statement Pak Surya Paloh sudah sangat terbuka, misalnya tidak akan melakukan perlawanan secara konstitusional ketika kemudian KPU sebagai institusi sah penyelenggara pemilu mengumumkan pemenang, kemudian dijustifikasi oleh Mas Anies sebagai Capres 01, kemudian di partai-partai yang lain juga sama, maka ini adalah sebuah bridging yang kemudian memberi sinyal bahwa akan terjadi lompatan di dalam konteks koalisi. Nah, di saat yang sama, ini adalah sebuah ujian konsistensi seberapa istiqomah mereka terhadap narasi kritis yang dibangun selama proses kampanye kemarin. Apakah itu hanya sekedar gimmick yang kemudian mencoba untuk membolak-balikan, menghadirkan sebuah sentimen yang ternyata kemudian masyarakat nanti bisa kena prank kalau misalnya kemudian ternyata berbeda. Nah, ini yang tampaknya betul-betul dipikir betul, karena bagaimanapun juga, Mbak Saza, partai kelas menengah dan partai kelas kecil secara elektoral, rasa-rasanya kalau misal mereka berpuasa dari kekuasaan, impact-nya bukan semata-mata sekedar terkait dengan logistik politik, tetapi juga keselamatan, stabilitas internal, dan lain sebagainya. Maka besar kemungkinan mereka akan bergabung dengan kekuasaan, dan di saat yang sama, Pak Prabowo sendiri yang backup dari Gerindra sendiri dengan 13% juga membutuhkan dukungan dari berbagai partai-partai politik penyokong supaya tidak mudah digoyahkan, digoncangkan oleh turbulensi yang di fase transisi biasanya sangat-sangat dinamis biasanya. Yang memiliki gen oposisi yang paling kuat tadi hanya PDIP. Jadi ya bisa mungkin tidak kalau kemudian PDIP sendirian, Mas Umam. Itu pertanyaan pertama. Namun saya harus jeda terlebih dahulu. Nanti saya juga akan tanyakan tanggapannya Bang Andre dan juga Bang Sukur. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti saya akan kembali berdialog dengan Bapak-bapak sekalian usai jeda. Tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Bagaimana nasib koalisi pasca kontestasi? Saya akan kembali berdialog bersama dengan Ketua DPP PDIP Syukur Nababan, Jubir TKN Prabowo Gibran Andre Rosiade, dan Direktur Eksekutif Indo Strategik Hoyrul Umam. Bang Andre, tadi dikatakan oleh Mas Umam sebelum jeda bahwa pertemuan antara Partai Nasdem tadi sore, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo tidak bisa dilihat hanya pertemuan harian biasa, politik biasa. Tanggapannya Bang Andre? Jadi begini, kalau menurut saya kan pertemuan Bang Surya dan Pak Jokowi itu kan hal yang lumrah dan wajar ya. Karena pertama, secara personal, secara pribadi Bang Surya dengan Pak Jokowi itu punya hubungan yang sangat-sangat dekat dan sudah seperti kakak dan adik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu sama tahu, Partai Nasdem adalah partai pendukung pemerintah dalam koalisi kabinet Pak Jokowi dan juga Kiai Ma'ruf. Jadi hal yang lumrah dan biasa saja kalau Pak Jokowi ketemu dengan Bang Surya. Ya, saya tidak tahu isi pertemuannya seperti apa.
Tapi analisis saya seperti itu. Lalu soal Pak Prabowo akan melibatkan seluruh kekuatan, tentu itu sudah komitmen Pak Prabowo dari awal dan berulang-ulang kali di berbagai kesempatan. Pak Prabowo sudah menyampaikan akan mengajak seluruh kekuatan yang ada di Republik Indonesia ini untuk bersama-sama bergotong royong membangun Indonesia. Jadi tentu setelah tadi yang disampaikan Bang Sukur, bahwa penetapan KPU-nya sudah selesai, ya, masalahnya sudah beres, tentu Pak Prabowo akan segera bertemu dengan seluruh kekuatan politik untuk membangun kerjasama. Baik, Bang Sekali Andre. lagi, ini begitu luas, begitu besar, begitu majemuk, kita harus bangun bangsa ini secara bersama-sama. Baik, Bang Andre, murni untuk kepentingan bangsa atau memang ada kepentingan untuk mengamankan suara di parlemen? Karena kalau dari analisa yang tadi dinyatakan oleh Pak Umam bahwa ini cukup berbeda dengan pemilu sebelumnya, suara Gerindra ini tidak paling banyak walaupun suara Prabowo Subianto dalam Pilpres paling tinggi. Hitung-hitungan internal kami, suara Gerindra di 2019 itu ada 78 kursi. Kemungkinan kita akan mendapatkan sekitar 92 kursi di 2024 ini. Tidak ada kenaikan. Itu pertama. Yang kedua tentu selain komitmen untuk mengajak semua kelompok, ya, seluruh kekuatan seperti yang disampaikan Pak Prabowo, tentu sekali lagi koalisi kami tentu harus bisa menopang pemerintahan Pak Prabowo, ya, untuk kelancaran berlangsungnya program-program yang dijanjikan oleh Pak Prabowo waktu masa kampanye yang lalu. Dan selain koalisi kami yang ada, koalisi Indonesia Maju, tentunya Pak Prabowo akan mengajak partai lain. Kita akan membuka komunikasi, tapi tadi yang disampaikan Bang Sukur, ini masih prematur. Baik. Pertama kita sibuk di Baik, kedua, Bang Andre. KPU belum menetapkan. Masih menunggu nanti hasil dari KPU ya. Ya, Baik. jadi CNN sing sabar, ojo ke susu. Baik, ojo ke susu. Saya mau ke Bang Sukur. Bang Sukur, tadi dikatakan oleh Pak Umam PDIP itu ya hanya satu-satunya partai yang punya gen oposisi paling kuat. Jika yang lain kemudian, jika ya, saya berbicara jika, nanti setelah KPU telah resmi memutuskan, akhirnya yang lain ikut merapat kepada siapa pemenangnya, PDIP akan teguh berdiri di luar pemerintahankah? Jadi begini, kalau dikatakan PDI Perjuangan memiliki gen oposisi yang sangat kuat, saya tidak setuju. Tetapi PDI Perjuangan sangat konsisten dengan apa yang sudah diucapkan. Jadi pada saat apa yang diucapkan dan apa yang terjadi itu tidak dalam garis sejalan, ya tentu kita akan berada di luar. Tetapi ya tidak mungkin PDI Perjuangan mengkhianati ideologi dan cita-citanya. Itu yang pertama untuk menjawab pertanyaan Sasa tadi. Cuman yang menarik bagi saya begini. Tadi kan Sasa membuat statement pertemuan hari ini antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh, terus Pak Koiril Umam juga mengatakan ini bahagian daripada juga membangun koalisi kepemerintahan ke depan. Yang saya jadi bingung adalah yang ikut kontestasi pemilihan presiden siapa ya, Sa? Apakah Pak Jokowi ikut kontestasi pemilihan presiden? Harusnya kan sebagai presiden, tanggung jawab dia untuk melaksanakan pemilu itu melalui KPU, kan harus menyelesaikan persoalan-persoalan. Persoalan-persoalan yang ada dulu. Ini kan kalau ketemu sini untuk menenangkan kan nggak tepat. Itu apapun itu akan menjadi kayak api dalam sekam yang akan meledak nantinya. Jadi ya harus dengan cepat diselesaikan dengan baik apa saja persoalan-persoalan pemilu yang timbul. Kan kita lihat persoalan itu kan ada dua, Sa. Persoalan pada saat pendaftaran, persoalan pada saat pemilihan umum kan gitu. Nah, jadi yang saya tanya tadi Pak Koiril Umam mengatakan ini bahagian dari membangun koalisi ke depan. Sasa juga ada statementnya begitu ya. Saya jadi bingung nih, Sa. Pak Saya Koiril. tidak memberikan statement itu
lupa, tapi saya hanya menyatakan fakta adanya pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sore tadi. Dan kemudian saya tanyakan ke Mas Umam. Mas Umam, saya langsung ke Mas Umam. Apakah sebenarnya pertemuan Jadi sore tadi? saya bingung jadinya Baik, kalau memang ya seperti Mas Umam. itu. Baik, ya, Bang yang Sukur. presiden siapa? Baik, Bang Sukur. Mas Umam, pertanyaannya, apakah Iya. sebenarnya pertemuan Terima kasih. tadi sore itu justru jadi blunder? Berpotensi Iya, Pak menjadi Sukur blunder. sebenarnya Pak Sukur sudah tahu jawabannya, cuman kemudian tidak enak untuk menjawab sehingga kemudian nabok nyileh tangan. Jadi saya coba untuk menjawab itu. Mengapa kemudian Pak Surya Paloh menemui Pak Jokowi? Ini kemudian bisa dianggap sebagai sebuah ikhtiar untuk membangun komunikasi untuk kemudian masuk di koalisi yang menang. Ya bagaimanapun juga Pak Jokowi dianggap sebagai salah satu pemilik saham politik dalam konteks koalisi Indonesia Maju. Maka kemudian berkomunikasi dengan Pak Jokowi salah satu adalah sebagai media untuk membuka komunikasi yang lebih luas. Apalagi kalau misal kemudian merujuk pada statement-statement sebelumnya, seolah kemudian meletakkan Pak Jokowi adalah salah satu sponsor dari koalisi Indonesia Maju. Nah maka ini menjadi sebuah fakta yang rasa-rasanya tidak terbantahkan. Kalaupun kemudian dibantah hari ini, that's okay. Tapi kemudian kita cermati perkembangannya, kita uji perkembangannya sampai pada momentum titik 20 Oktober nanti di 2024. Apakah ada di sana atau tidak? Di sanalah kemudian pembuktian fakta atau hanya khayalan. Nah, adapun kemudian tadi terkait dengan konteks partai ya. Ini juga kemudian tampaknya ini kalkulasi politik. Pak Prabowo sendiri akan jauh lebih mudah menjalankan pemerintahannya, akan lebih stabil kalau semisal Pak Prabowo bisa meyakinkan PDIP untuk menjadi bagian dari apa yang misal tadi diistilahkan oleh Pak Syukur, mewujudkan cita-cita bangsa. Itu adalah sebenarnya sebuah keyword yang kemudian bisa menjadi sebuah celah untuk bermanuver. Baik. Nah, karena di saat yang sama, dulu di 2019, kita masih ingat PDIP juga berbesar hati membukakan pintu Baik, Mas bagi Pak Umam. Prabowo yang waktu itu kalah. Nah, Baik. situasinya sekarang kemudian apakah Stabilitas komunikator- politik sebenarnya menjadi kunci di sini ya, Mas Umam ya. Tapi kuncinya adalah apakah kemudian konteksnya adalah Mbak Puan misalnya sebagai komunikator Baik. politik terdepan dari PDIP mampu meyakinkan sel-sel kekuatan tertinggi di PDIP untuk kemudian menerima potensi tawaran itu. Baik, Kalau Bapak-Bapak. tawaran- Mohon maaf harus Maksud saya potong, Mas Umam. Ya, Mohon maaf Oke. harus saya potong, nanti kita akan lanjutkan dialog ini di lain waktu Bapak-Bapak. Namun terima kasih atas waktunya telah bergabung malam hari ini bersama kami di CNN Indonesia Pilihan Indonesia. Ketua DPP PDIP Sukur Nababan, Jubir TKM Prabowo Gibran Andre Rosiade, dan juga Direktur Eksekutif Indo Strategik Khairul Umam. Selamat malam. Informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Pilihan Indonesia.